Miss, aku tuh minta tolong banget ya Allah, aku tuh lagi deg-degan banget, Miss, lagi bingung. Oke, kenapa Dok? Ada apa? Kan, kan, kan aku kan nolong teman. Terus aku kasih apa namanya KTP. Terus? Terus sekarang tuh malah dilaporin di Indonesia tuh udah ada surat laporannya, aku udah kirim ke Miss surat laporannya itu. Aku tuh bingung banget itu tuh beneran asli atau enggak. Surat laporan apa? Sebentar, tak buka dulu. Sebentar, tak buka dulu. Kenapa Dok? Jangan kancong. 41. Tentang apa Dok? Laporan apa? Iya itu. Laporan aku tentang? Tuh dikirimin itu. Oke, kenapa? Jadi, aduh. Kamu harus jujur loh. Soalnya kenapa? Kalau nggak jujur ini nggak boleh ya. Jujur, itu tuh temen aku Miss. Jadi temen aku tuh tadi ngirimin foto itu ke aku. Foto itu. Terus ini kenapa? Kata aku tuh kok bisa sampai kayak gini? Artinya dia nolong temen. Dia ngasihin KTP-nya ke temennya. Terus habis itu dia ditipu, kirimin uang ke rekening dia 1 miliar sampai keblokir, nggak bisa kebuka. Kok bisa? Kata aku tuh sampai dikirimin 1 miliar kayak gitu. Terus Allahu Akbar, aku deg-degan banget, ini bingung. Ya Allah, Miss, dari tadi aku teleponin berkali-kali nggak diangkat-angkat. Terus aku tuh dikirimin surat itu kan, Miss. Kata aku tuh ini dicek dulu, ini bener apa asli, kataku tuh. Soalnya aku bingung ngeceknya kayak gimana, biar aku tanyain sama Miss Yuni. Soalnya dia ngerti. Takutnya tuh penipuan atau gimana gitu, Mem. Terus kata orangnya tuh kalau nggak dia minta uang 6 juta, suruh di TF sekarang. Kalau nggak di TF sekarang, katanya dikirimin ke KJRI, terus di imigrasi, terus dideportasi dari Hong Kong. Terus? Aku tuh bingung banget. Terus? Pertama, kenapa kamu bisa sampai surat ini? Ada apa? Awal ceritanya sebelum saya ngomong. Karena kalau omonganmu beda, otomatis aku nggak bisa bantu kamu, sayang. Kamu harus jujur sama aku, kenapa? Ada apa? Pertama kali kok kamu bisa ngirimkan data, kan nggak mungkin toh. Orang gila jalan terus nanyain datamu kamu kasih, kan nggak mungkin juga, kan nggak masuk akal, bener nggak? Jadi kamu harus jujur. Kamu nggak jujur nggak bisa, aku nggak bisa bantu. Temen aku, bukan aku. Ini temenmu? Iya, teman aku. Temenmu suruh telepon aku, Mando. Kayak gini kan aku mana tahu. Duduk persoalannya kan aku nggak tahu. Iya, jadi tuh aku kan bilang, ya udah aku nanti tanyain sama orang yang ngerti gitu soalnya. Terus kata aku tuh, ini yang ada di nama ini bukan kamu. Bukan kamu. Kenapa? Ini bukan kamu. Bukan aku. Ngerti, tapi harus temanmu yang telepon aku dong, Dok. Kalau kamu yang telepon gimana aku jelasinnya? Karena banyak pertanyaan yang aku tanyakan, kamu nggak paham. Terus gimana? Bener nggak? Iya bener. Bentar, Mem. Aku sambungin ya, Mem. Kali dia nggak ada majikan, soalnya aduh deg-degan banget aku, Mem, sumpah. Dia disuruh mintain uang berapa, Dok? Apa? Kenapa? Dia dimintain uang berapa? Dia tuh dimintain uang 6 juta. Soalnya udah dilaporin, katanya di Polres Indonesianya tuh udah dilaporin, udah masuk laporannya. Kalau nggak dikirim sampai jam 1 siang ini, 6 juta dia akan dikirim ke imigrasi Hong Kong. Soalnya kayak gitu, biar kamu dideportasi katanya. Oke. Sudah bingung banget. Sudah kirim uang belum, sayang? Belum, soalnya aku nanti dulu, kataku tuh jangan kirim uang dulu, aku tanyain ke orang yang ngerti gitu, kataku. Soalnya takutnya penipuan apa benar gitu. Soalnya aku kan dengerin Miss Yuni gitu. Takutnya tuh penipuan. Bentar, Mem, aku sambungin dulu ya, Mem. Untuk pemberitahuan kalian, ini adalah penipuan sebenarnya. Saya tahu banget, tapi saya pingin yang bersangkutan yang bicara. Jadi saya tidak akan jelaskan pada orang yang tidak bersangkutan. Makanya sebentar ya, Mbak ya. Sudah belum, Dok? Udah belum sih, ini gimana sih nyambungin? Aduh, aku tuh bingung banget, ya Allah. Bentar, Mem. Halo? 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 Kenapa, Dok?
Ada apa? Ini dengan Miss Yuni sama yang ngerti itu ya. Oke, tapi ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Tapi ini kasus penipuan, Dok. Ada apa? Kok kamu bisa dapat seperti ini dari mana dan bagaimana ceritanya? Gini ya, Mbak Yuni, soalnya kemarin tuh aku udah kenal lama sih, udah berapa tahun sama temen lah, cowok. Terus dia itu kan kerjanya di perbatasan Singapura sama Hong Kong. Aku boleh kirim KTP sama alamatnya nggak ke Mbak Yuni nanti, biar Mbak Yuni tolong cek juga. Boleh. Boleh? Soalnya aku ada data perusahaan sama lengkapnya, semua ada. Jadi dia itu kan mau proses pulang, tapi pulang itu ada jaminan karena dia nganggap aku tuh temannya, ya udah pakai KTP aku. Tapi setelah KTP aku di situ dipersulit karena dia TF uang dan kebetulan rekening aku itu terblokir, dan sayangnya aku nggak bisa ngecek. Dia bilang aku nipu dia, ngegelapin uang. Terus dia nggak bisa pulang karena ditahan perusahaan. Terus perusahaannya tuh nelponin aku terus, suruh TF uang buat jaminan. Kalau enggak dilaporin polisi. Dia udah buat surat LP juga. Oke, sekarang bisa nggak sambungin ke dia? Bilang sama dia aku yang bayar. Sambungin ke dia. Bisa nggak kamu telepon dia Aku sekarang? sambungin? Betul. Bisa. Jadi kamu bilang ini kakakku yang mau bayar transferan uang. Iya. Sekarang tersambungin. Karena kamu bilang kamu mau minta uang kakakmu. Sudah nyambung belum, sayang? Halo? Halo? Gimana, Dok? Sudah belum? Nah, kamu nggak sambungin di sini, toh, Mbak? Mbak ya? Ayo, udah belum? Halo? Ayo, udah diteleponin belum orangnya? Disambungin aja, disambungin di sini. Udah belum? Boleh, aku kirim semua data-datanya ke Miss, terus Miss call dia. Soalnya dia nggak mau angkat, kata dia nggak ada urusannya sama orang lain, kata dia ngapain. Tapi itu aku nanti kirim ke Miss Yuni, boleh nggak surat LP-nya itu? Itu asli apa enggak? Soalnya aku juga ada takut, soalnya. Oke. Soalnya Satu kan hal, Dok. aku juga Satu hal. Kamu kenal dia berapa lama? Kenapa? Kalau kamu bilang sudah kenal sudah lama, aku tidak percaya. Karena orang seperti ini sudah modus berkali-kali. Dan dia tidak pernah akan transfer ke kamu. Aku kenalnya cuma di sosial media. Makanya, kan aku sudah bilang, ini bukan pertama kali, sayang. Ini bukan pertama kali. Jadi aku nggak perlu takut, Miss. Kan aku udah bilang, kalau dia tidak ada masalah, dia akan telepon balik kamu. Karena dia memang sengaja untuk menakut-nakuti kalian. Dan itu tidak ada hubungan dengan kamu. Kamu mau laporin polisi, suruh laporin. Karena itu kamu bilang sama dia. Ini kakakku. Tapi Miss Yuni gini, apa tuh KTP aku tuh di dia itu kayak mana, Miss? Emang itu bisa dikasusin ya, Miss? Kan makanya aku sudah bilang berkali-kali, Mas sayang. Jangan pernah memberikan identitas pada siapapun. Di Facebook, di YouTube, tiap hari saya mengulangi. Tapi kenapa kalian berikan identitas pada orang lain? Mbak, kalau orang pun transfer punya uang ke kamu, 1 miliar, kamu percaya, Mas sayang? Bener nggak? Masuk akal nggak, sayang? Kenapa harus dikirimin ke uang ke kamu, sayang? Berarti kan memang tidak mungkin. Ini semua tidak mungkin, dan ini bukan pertama kali. Untung kamu pinter, kamu nggak ngasih uang ke dia, Dok. Ini ada pemalsuan. Aku belum TF sama dia, karena dia emang nunggu sampai jam 1 batasnya. Kalau nggak laporannya itu diajuin. Tapi aku nggak percaya, ya udah. Tapi masalahnya KTP aku kan ada di dia. Itu kayak mana, Miss? Sebentar, KTP itu tidak berguna kalau di luar Hong Kong. Dan polisi imigrasi tidak akan melacak KTP-mu yang dipakai orang lain. Tidak ada hubungan. Ngerti nggak?
Oke. Kecuali dia saat ini ada di Hong Kong. Takut ya, Miss. Kecuali dia saat ini ada di Hong Kong dan itu dibuat datamu di Hong Kong, itu bisa jadi. Tapi tidak bisa, Nduk. Paham? Maka dari itu, kalau kenal seseorang di media sosial, jangan berikan informasi. Alamat majikan jangan diberikan. Enggak, Miss, itu juga enggak. Tak kasih itu tahu. Juga aku ngasih nomor rekening juga yang udah enggak aku pakai. Oke, sebenarnya kamu pinter. Tapi masalahnya, kenapa kamu harus memberikan KTP Hong Kong? Imigrasi KJRI. KTP itu yang aku jadi masalah, Miss. Nduk, KJRI itu tidak ada waktu untuk ngurusin kamu satu orang. Paham? Oke. Jadi kalau dia mau laporin polisi, bilang aja. Pegang orang, maaf, Miss. Kenapa sih? Itu nggak apa-apa, Miss. Misalnya KTP, karena dia ngancam kalau kamu nggak mau bayar, ya udah KTP kamu aku gadein ke peminjaman. Gadein aja, gadein aja. Laku berapa? Nggak apa-apa, Miss. Laku berapa? Dan video ini aku upload, kamu kirim ke dia berserta fotomu itu yang paham nggak maksudku? Oke. Jadi video ini akan aku upload. Foto aku yang mana, Miss? Hah? Foto aku? Yang katanya laporan polisi itu loh, Nduk. Itu kelihatan kalau bohong, sayang. Jadi aku minta izin kamu, fotomu itu aku upload. Itu suratnya. Oke. Paham nggak? Jadi surat-suratnya itu kamu kirim ke aku semua. Boleh nggak, Miss, namanya itu ditutupin nama? Iya, namanya tak tutupin, tapi lainnya saya buka. Oke. Biar dia tahu, Nduk, bahwa tidak cuma kamu satu orang. Uang transfer 1 miliar ke rekening kamu. Halo, kamu itu siapa? Bukan 1 M loh, Miss. Berapa? Kayak beberapa gitu, separoh. Dia kan ada gaji, terus separoh karena nggak bisa dicairin separoh. Dan aku tuh curiganya, nggak mungkin kan kamu nggak ada keluarga, kenapa harus ke aku? Pinter. Ya, terus kata dia, aku minta tolong. Terus ya udah KTP kamu aja sama rekening tabungan, aku nggak minta apa-apa, ya udah aku kirim. Udah tuh pas udah siang sampai jam 1 ditunggu, dia bilang, Mbak, ini nggak bisa pulang orangnya karena tertahan. Aku bilang, kamu bisa TF aku ratusan juta, tapi untuk tebus 20 juta kenapa kamu nggak bisa? Karena itu ongkosnya nggak bisa dipotong dari gaji pribadi. Ya, terus kataku, ya udah kamu TF aku dulu, nanti aku TF kamu. Nggak bisa kayak gitu. Loh, kok nggak gitu, kata aku tuh. Ya, kamu masih pinter, sayang. Dulu dari rekening kamu. Aku nggak bisa ada bukti dong, karena rekening aku keblokir juga, karena emang aku kasih rekening yang aku nggak pakai. Dan yang salahnya dan bodohnya emang aku ngasih KTP. Yang masalah yang sekarang aku pengen tahu dari Miss, itu KTP apa benar bisa digadein atau diuangin atau pinjol apa gitu di luar Hong Kong? Kalau ada kayak gitu, sudah hancur dunia persilatan, sayang. Kalau memang bisa seperti itu, hancur dunia persilatan. Jadi nggak bisa ya, Miss? Tidak bisa. Karena kamu saat ini dipecat dari majikan, KTP-mu itu sudah tidak berguna. Oke? KTP-mu di Indonesia tidak bisa dipakai. KTP-mu ke Singapura tidak bisa dipakai. Karena KTP-mu itu menurut majikan. Majikan hari ini ngeluarin kamu, KTP-mu mati total. Paham? Oke. Jadi aku blok aja semua orang itu, nomor itu ya, Miss? Jangan diblok dulu, Nduk. Tak buatin video dulu. Tak buatin video dulu, kirim ke dia. Paham nggak maksudnya? Kirim semua foto-foto sama KTP dia, boleh? Boleh. Karena itu memang palsu. Ya udah. Jadi nggak usah takut. Jadi kamu bilang aja, oh iya udah, kakakku yang mau bayarin, kamu nggak mau. Kita tunggu jam 1 loh. Kakakku juga mau ke KJRI. Kakakku juga ke imigrasi. Nggak usah takut, Bro. Nggak usah takut. Maka jadi dari boleh itu TF kan, Miss? boleh. Soalnya aku nggak TF emang. Boleh. Jadi karena itulah aku selalu bilang jangan percaya omongan orang. Uang sama sekali belum gitu. Cuman tuh dia ngancem aku, katanya ya udah kalau kamu nggak sanggup bayar, aku gadein dulu ya KTP kamu. Nduk, berapa kali aku bilang KTP Hong Kong itu tidak berguna saat kamu dipecat dari majikan. Oke? Oke. Jadi kalau dia mau gadein, tak kasih KTP banyak dia biar aku kaya. Ngomong? Aku banyak KTP toh? Iya, Miss. Aku kan banyak KTP toh? KTP-nya anak-anak semua tak fotoin, tak kirim ke dia. Ntar tak mintain uang sama dia. Paham? Iya, Miss. Jadi bilang sama dia, kalau kamu butuh uang atau kamu mau lapor KJRI, silahkan. Ini nomor kakak saya. Kasihkan nomor saya ke dia. Iya, Miss. Kasihkan nomor saya ke dia. Makasih, Miss. Iya, jadi Miss, kamu nggak perlu takut. Makasih banyak, Miss. Kamu nggak perlu takut. Iya, karena Miss. aku sudah bilang, jangan percaya kenapa harus KTP diberikan pada orang.
Iya, Miss. Kecuali kamu tamak, Dok. Untungnya paspor aku nggak kasih. Bukan, kecuali kamu tamak, sayang. Kan dia bukan siapa-siapamu. Kenapa kamu harus memberikan Iya, Miss, informasi aku satu? yang salah, Miss. Iya. Bukan kamu yang salah atau tidak, Dok. Bagiku tidak ada masalah, tapi kan kamu yang ketakutan sendiri, sayang. Iya, Bener tapi nggak? untungnya aku emang belum TF sepeser pun, makanya aku tuh nelpon KJRI nggak ada yang ngangkat. Makanya aku minta tolong teman buat ngubungin siapa buat nolong kasih solusi. Dan yang paling pengen aku tahu yaitu karena masalahnya KTP aku, ya tahu itu tuh bermasalah enggak nanti buat aku. Sekarang Tapi sudah aku tahu kan? pikir lagi dengan logika, walaupun aku diancam dan TF uang, sedangkan KTP aku aja di dia, ya kalau dia iseng ya dia gadein lagi kalau bisa, jadi percuma gitu. Makanya ya udah mending gak TF sama sekali, lo mau ngapain sama KTP gue, just do. Aku tuh ngomong kayak gitu tadi. Oke, berarti kamu harus berhati-hati. Jadi jangan percaya omongan orang. Iya, Ngerti? Mulai sekarang Iya, Miss. bercandain aja. Oke, aku kirim Iya, uang. Miss. Aku kirim uang sekarang, tunggu sebentar. 1 jam lagi, 2 jam lagi. Jadi, diajak Iya, Miss. bercanda. Nggak usah diblok. Telepon dia. Iya, Miss. Weh, gimana? Sudah lapor polisi belum? Loh, kok belum ada surat panggilan? Miss. Jadi biar dia tahu bahwa kamu tidak lemah. Mau dilaporin Iya, polisi. Miss. Polisinya gandeng-gandeng ya? Mau nangkep Iya, aku Miss. ya? Paham nggak maksudku? Jangan terpancing Iya, emosi Miss. dan takut. Kalau kamu takut, dia akan terus-terusan menakut-nakutimu. Iya, Paham? Miss. Itu juga yang aku pikirin. Nggak usah takut, nggak usah takut. Kataku walaupun aku TF sekarang, dia pasti menggunakan alasan, aku gadein nih KTP kamu, minta TF lagi, minta TF lagi. Aku kayak, oh, no, enggak gitu, enggak mungkin. Gitu. Makanya sekarang kamu bilang sama dia, weh, gimana? Udah laku belum? Udah digadein belum? Ini ada punya temanku ini, KTP mau nggak? Paham nggak maksudku? Iya, Jadi Miss. kamu jangan menunjukkan ketakutanmu. Kalau kamu takut, dia seneng banget, Dok. Karena Iya, memang Miss. tujuan dia supaya kamu takut. Ngerti? Iya, Miss. Jadi langsung aja ngomong, udah belum? Gimana KJRI sudah belum? Ini nomornya KJRI mau nggak? Jadi jangan menunjukkan bahwa kamu lemah. Kamu tak boleh takut Iya, karena Miss. itu kesalahanmu. KTP kok dikasihkan orang. Iya, Miss. Tapi ya emang itu kata dia kan mau TF. Terus kata aku tuh enggak masuk karena itu aku diblokir. Terus kata dia kamu tuh penggelapan uang bisa di. Aku nggak ngerti kataku kamu nggak kenal aku. Kamu TF tiba-tiba aku nggak minta. Aku udah nolak dari pertama. Ketika uangnya nggak masuk aku dilaporin atas tuduhan penggelapan uang. Aku nggak blok kamu. Kataku kan. KTP aku juga ada yang harus nuntut balik ya kamu. Ngapain kamu ngegunain aku buat TF uang kamu terus pas enggak masuk kamu bilang aku kasus penggelapan uang, kayak logik gak sih? Tapi ya udah karena aku nggak bisa ngelawan karena tadinya aku mikir KTP aku ada di dia, tapi kalau aku udah tahu KTP itu nggak bermanfaat di luar Hong Kong, Lawan aja, Dok. aku Lawan juga udah aja, nggak Dok. peduli Lawan aja. kayak gitu. Kamu harus buktikan bahwa Iya, kamu Miss. bisa. Dan aku akan buat Iya, Miss. podcast buat kamu lain kali ketemuan sama kamu di YouTube biar teman-teman yang lain hati-hati. Kamu harus mengingatkan Iya, Miss. teman-temanmu yang lain. Iya, Miss. Oke? Nanti aku kirim semua data-data Oke, saya dia tunggu. kayak KTP atau chatting juga Oke. kalau Miss perlu itu buat pelajaran aja buat semua. Oke, aku tunggu. Iya, Oke. makasih Miss. Iya. Nanti aku boleh kasih nomor Miss ke dia Boleh, yang mau kasihkan bayar aja. ini gitu. Aku Heeh. bilang kayak gitu ya. Ini nomor kakakku, kalau kamu butuh uang cari dia. Iya. Mm-mm. Makasih Suruh Miss. cari aku langsung. Terus nomornya dia Ya. kirimkan ke aku, jadi aku tahu siapa yang telepon aku. Iya, makasih Oke. Miss. Oke, makasih ya sayangnya. Makasih. Jangan makasih takut. banyak Miss. Jangan takut, aku di belakangmu. Bye-bye. Oke, bye-bye. Iya, makasih Miss. Yoi, Bye-bye. bye-bye. Halo para penipu TKW, gimana kabarnya hari ini? Tuhan ampuni aku, berkati aku. Gimana kabarnya hari ini? Sakit hati dengan hadirnya saya. Makanya Anda membangun hater-hater yang untuk menghancurkan saya. Biar saya drop atau apapun itu namanya. Tapi ternyata saya masih sehat walafiat, terima kasih berkat doa kalian. Para hater yang menyakiti saya. Masa lagi-lagi seperti itu sih, ngancemnya cari uang sampai segitunya. Cari uang masa segitunya, sampai makan darah kuning para TKW. Enak ya? Darahnya TKW enak ya? Halo Mas, darahnya TKW enak ya? Hah? Darahnya TKW enak? Nipu-nipu sampai segitunya. Ngeri tau nggak Mas? Atas nama pemerintah Indonesia.
Chopnya sangat bagus sekali. Salut buat sampean, hebat. Tapi Anda tahu nggak? Kalau di atas langit masih ada langit. Untung mbaknya ini pinter. Jadi ini adalah peringatan buat mbak-mbaknya yang lain bahwa kalian harus berhati-hati. Tidak mudah memang. Tapi pada kenyataannya kalian harus tahu. Penipuan ada di mana-mana. Penipuan ada di mana-mana. Enak aja KTP Hongkong mau digadein di apa-apa. Ih, ngeri deh. Ih, pekok boleh mbak, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Terus buat kamu mas, hasilmu menipu, kamu makan, itu mengalir di dalam tubuhmu. Tubuhmu itu pernah aliran kebohongan, penipuan. Sungguh nikmat hidupmu. Tapi sudahlah, karena penipu, kalau bisa benjol satu, nipu satu orang benjol satu, nipu satu orang benjol satu, saya rasa benjolanmu sudah banyak. Dan saya bukan siapa-siapa yang harus menghakimi seseorang. Itu hak Anda. Jika memang uang itu sangat nikmat buat Anda, saya yakin Anda pasti bahagia. Tapi aku lihat dari auramu mas, soalnya saya itu peramal sakti, peramal sakti. Nipuin duit TKW, ganas kamu. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa lagi buat para TKW. Ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Jangan takut pada pemerasan, melawan, penipuan dilawan. Gak usah wedi. Apa yang kamu takutkan? Masih ingat kasusnya salah satu mbaknya yang telanjang di video sama pacarnya, yang ngakunya pacarnya akhirnya diperas? Jangan takut, karena mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan terus memeras kamu. Lagi-lagi seperti ini, aku bisa bilang bangsat. Makan darah TKW. Pura-pura jadi pacar, tapi ditinggal. Cuman diambil uangnya. Dan selamat buat Anda. Semoga Anda menjadi makhluk yang paling bahagia di dunia ini. Semoga apa yang Anda lakukan tidak punya efek samping pada kehidupan Anda. Wah, kayak minum obat aja, Miss. Iya, Mbak, aku greget banget. Tapi saya percaya apa yang kamu tanam, kamu tuai. Hukum alam itu nyata. Percayalah, jika hari ini kamu terus-terusan memeras para TKW, suatu saat karma itu datang, jangan pernah menyesal. Kamu menanam, kamu menuai. Nandur ngunduh. Itu aja dari saya, terima kasih. Yang tidak percaya silahkan tidak percaya. Yang percaya ya silahkan percaya. Karena saya tidak ada hak atau memaksa siapapun untuk percaya omongan saya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua malu bahagia dan bye-bye.